Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bermenung bersama Meja Sabda hari ini, melangkah bersama Sang Sabda untuk menghayati iman kita dalam usaha bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan dan kesetiaan Allah. Minggu 19 Juli 2020, kita membaca dari Sabda Allah. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu, dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Mereka memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di dalam itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk menghayati iman kita dalam upaya dan usaha terus-menerus untuk bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan dan kesetiaan Allah. Nulis
Kitab Kebijaksanaan bertanya, mengapa Tuhan begitu baik dan lunak terhadap musuh umat pilihan? Jawabannya adalah Tuhan dalam kebijaksanaannya baik hati kepada semua orang. Kekuasaannya didasari pada keadilannya yang penuh belas kasih. Maka siapapun yang percaya padanya, termasuk kita-kita yang beriman pada zaman ini, akan mengalami belas kasih, keadilan dan kemurahan hatinya. Dan dengan demikian, kita semua disapa untuk memiliki sikap belas kasih terhadap sesama. Paulus melalui bacaan kedua mengajak kita untuk menyadari bahwa kita lemah untuk mencapai sifat-sifat Allah di atas. Maka pertama, kita dihimbau untuk berdoa, mohon Roh untuk membantu kita. Kedua, kalau kadang doa kita terasa hambar, kita tak perlu putus asa dan risau. Ketiga, kita semua berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus, karena kita diciptakan menurut gambar dan citra serta rupa Allah yang dirusak oleh dosa manusia pertama Adam dan Hawa, tetapi telah dipulihkan kembali oleh manusia baru, Adam baru, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Keempat, kita diajak untuk melihat segala sarana di bumi ini menjadi alat dan sarana bagi kita untuk menuju kekekalan, karena di sanalah kita dipanggil dan disapa untuk dibenarkan dan bahkan dimuliakan oleh Tuhan. Yesus melalui Injil mengajak kita untuk memaknai 3 hal penting: kerajaan Allah, kebaikan, dan kejahatan. Yesus memakai gandum dan lalang untuk mengajari kita memaknai kerajaan Allah yang adalah fokus dan pokok pewartaannya. Selama firman Tuhan ditaburkan di dunia, iblis pun terus berusaha menghancurkannya. Artinya, kebaikan akan terus bersama-sama dengan kejahatan. Tetapi bila saat menuai tiba, gandum kebaikan akan dipisahkan dari kejahatan atau lalang kejahatan. Lalang kejahatan diikat lalu dibakar, sedangkan kerajaan Allah yang bisa dimasuki hanya melalui penghakiman akhir. Gandum kebaikan dipisahkan dari lalang kejahatan. Pada saat yang sama, kita dipanggil dan disapa untuk memihak dan berada pada posisi sebagai gandum-gandum, benih-benih yang menghasilkan buah-buah kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Gereja adalah gandum sekaligus ladang di mana benih kebaikan itu ditaburkan. Gereja menjadi media benih gandum kebaikan, tetapi dari sananya juga menjadi buah-buah yang dihasilkan oleh Sang Penabur anak manusia dan yang menghendaki agar gereja kemudian bertumbuh di dalam kebaikannya. Gereja yang juga sekaligus adalah hasil karya penebusan Kristus ini diajak untuk kemudian menaburkan benih kerajaan Allah itu ke dalam hati setiap orang yang ia jumpai dan ia layani. Dan kita-kita adalah gereja. Meskipun demikian, gereja tetap berada dan berziarah di bumi. Maka ia tidak akan selamat dari atau tidak akan bebas atau tidak akan pernah berjalan mulus. Tetapi selalu akan ada iblis yang tidak tinggal diam. Iblis berusaha menaburkan lalang kejahatan yang membuat gereja terisi orang-orang yang bukan umat sejati. Artinya,
gereja tidak terlepas dari kenyataan bahwa ada dua sifat manusia yang tak dapat dihindari, yaitu baik dan jahat. Maka dibutuhkan sabit kesetiaan di sini, yaitu kewaspadaan dan sikap berhati-hati. Mengapa? Karena kadang dalam situasi dan keadaan tertentu, mungkin sulit kita membedakan mana teman, mana lawan. Mana beriman sejati, mana beriman semu. Maka penting kesetiaan kita miliki agar berdampak positif dalam kehidupan beriman. Daya ilahi, yaitu Roh Kudus, akan mendorong kita bertumbuh, berkembang, dan membawa pengaruh baik dalam keutamaan-keutamaan Kristiani yang akan kita bagikan, kita salurkan sebagai berkat dari benih-benih gandum yang baik itu kepada sesama. Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin.